Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya anak-anak ibu? Pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan, baik itu secara online atau daring dalam EYD-nya, tetapi kita tetap harus lebih banyak bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berupa sebuah hidayah sehingga Islam itu masih kita pegang erat, keimanan kita masih bisa kita keluarkan sehingga kita mungkin tidak menjadi orang-orang yang mengumpat gitu ya. Artinya, ngapain nih corona gitu, saya udah capek dan segala macam. Tapi kita tetap menjadi orang-orang yang bersyukur, merasa beruntung. Tetap halnya jangan lupa kita tetap menjadi orang-orang yang menjaga diri dan juga tidak melecehkan hal-hal yang dianjurkan oleh pemerintah dan juga para ulama. Contoh, kita dilarang untuk beramai-ramai kalau tidak ada sebuah kepentingan yang mendesak, sepertinya untuk mencari nafkah misal ya. Kita cuman buat kongko-kongko dan semacam, that's not fair. Itu berarti kita tidak menjaga sesuatu yang telah dianjurkan oleh pemerintah kita. Kemudian bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baik, sengaja ibu buat konten ini biar kita mungkin lebih melek, sesuai dengan mata kuliah kita adalah sosiologi dan antropologi dakwah, dan subbab pembahasan pada hari ini seharusnya mudah-mudahan para pemateri nanti yang akan memberikan materinya itu adalah media dakwah populer. Nah, sebelumnya kita memberikan dulu satu bentuk Allah sampaikan ya, balighu ayah walau balighu ani walau ayah, atau sampaikanlah walau satu ayat. Mungkin bisa diperbaiki ya yang para ustadz-ustadz nih, karena ibu ini mendadak juga nih buat konten gitu. Di sana disampaikan bahwasanya kita disuruh, di sana nggak ada wahai para ulama, wahai para ustadz, wahai yang tamatan agama, wahai anak stai, wahai ini. Tapi pada intinya adalah penyampaian ini oleh baginda Rasulullah itu untuk setiap umat gitu. Kita disuruh untuk tablik atau mungkin menyampaikan atau mungkin berdakwah, mengajak itu. So kita ketika kita memahami kata demi kata di dalam hadis ini, salah satunya yang perlu kita perhatikan adalah media ketika kita menyampaikan dakwah tersebut. Media itu adalah yang sebagaimana kita tahu kalau di dalam teori itu ada beberapa ya. Nanti sub-sub teorinya ada film, ada seni itu masuk salah satunya film. Kemudian ada dalam bentuk, kalau sekarang mungkin tablik ya, penyampaian secara apakah itu ceramah atau pidato. Kemudian ada dalam bentuk sekarang media sosial. Banyak hal-hal yang bisa kita ambil dalam dakwah populer ini. Pada masa Wali Songo itu ada dakwah populernya dalam bentuk bagaimana pendekatan terhadap cultural atau budaya masyarakat sekitar, yang mungkin adanya gamelan segala macam. Pada masa Tuanku Imam Bonjol juga ada beberapa dakwah populer yang beliau masukkan ketika terjadi konflik itu hanya karena ada hasutan dari Belanda. Actually pada dasarnya setiap para dai-dai kita, ulama-ulama kita yang sebelumnya menjadi dai itu menyampaikan dakwah atau media-media mereka itu terstruktur rapi. Baik, kita kembali di dalam dakwah
yang kita kenal dengan adanya dakwah populer di era sekarang ini. Sebagaimana sekarang itu ada pembagian era atau generasi. Ada generasi milenial, miss milenial, atau mungkin terkenal juga ada generasi X, Y, dan juga generasi Alpha. Seluruhnya itu memiliki suatu kesukaan atau kecenderungan terhadap bagaimana media yang bisa disampaikan kepada mereka. Salah satunya adalah generasi sekarang. Kalau pada masa reformasi mungkin ada 6 bentuk dakwah populer. Tadi Ibu juga sudah menyampaikan pertama adanya dakwah perfilman, yang kedua di dalam musik, yang berikutnya film musik, kemudian ada majalah populer, kemudian ada 3 ya. Sekarang tambahannya itu ada dalam bentuk dakwah media massa. Oh ya, tadi ada sedikit ketinggalan. Yang paling penting adalah dakwah Yang paling penting itu adalah dakwah musik bagi generasi muda. Mungkin pada suka musik pastinya ya. Nah, musik sekarang yang lagi tren dan hits itu adalah lagu Aisyah. Itu komentarnya banyak sekali. Ibu yakin ada yang pro, ada yang kontra. Nah, itu sebenarnya secara kontekstual kita melihatnya, latar belakangnya mungkin untuk membuat agar orang cinta akan sirah, kembali kepada sirah, membaca sirah. Tetapi pada konteks yang lain ada yang mengatakan bagaimana mereka melecehkan istri Rasulullah itu dengan beberapa kata atau kalimat yang di dalamnya. Secara orang sastra, Ibu melihat mereka memainkan kata per kata itu untuk mengajak atau untuk menyampaikan sesuatu, tetapi mungkin secara konteks dakwah ada hal-hal mungkin yang tidak sesuai. Pada dasarnya majalah pers populer ada 6 tadi ya yang sudah kita coba ulas. Dan yang terakhir tambahan itu adalah media internet maksudnya. Pada generasi kita sekarang itu ada terbagi nih contoh misal ya, di kelas kita mungkin ada 3 generasi, termasuk misalnya ibu mungkin tergolong kepada miss atau mungkin middle milenial. Kenapa? Karena bisa saja ibu tergantung kepada internet, tapi bisa juga tidak, atau generasi yang seumuran gitu. Tetapi generasi misalnya yang pada muda-muda nih, yang pasti nggak pada ngaku yang tua, itu umumnya mereka tergantung kepada internet. Kenapa? Update status curhat, update status dan semacam. Tetapi sebagai seorang dai, kita harus memahami nih 7 dari media-media ini, kita harus memanfaatkannya secara optimal. Contoh, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kebaikan, misal masyarakat ini sudah masuk pada era milenial atau umumnya sudah tergantung kepada internet. Nah, ketika ada satu penyampaian dakwah, mungkin contoh ya, ada himbauan dari MUI agar kita mungkin beberapa daerah zona merah itu tidak sholat ke masjid. Kenapa? Ini juga sunnah, karena Rasulullah ketika datang wabah kusta kalau tidak salah ya, waktu itu tidak sunnahnya adalah di rumah. Nah, bagaimana MUI menyampaikan ini apabila masing-masing dai atau para ulama itu tidak memanfaatkan media-media yang ada sekarang? Salah satunya adalah media pers atau pers populer. Kita harus masuk sebagai para dai, kita harus masuk. Misal itu partner kerja, misal ya, ini bukan media
pers yang berasal dari kaum yang Islam, seperti yang kita ketahui Republika. Republika itu salah satunya mungkin itu ada latar belakangnya Islam, tetapi mungkin kita lihat Kompas misalnya ya, atau yang lain gitu. Mereka mungkin tidak sepenuhnya memihak, tetapi mungkin mitra mereka, masa mereka banyak, so kita juga harus masuk ke dalam jalur yang mereka ambil atau memberikan informasi dan memakai media mereka. Nah, itu manfaatnya dari dakwah di media. Kalau tidak, mungkin pesan itu nggak sampai, karena salah satunya Kompasiana atau Kompas itu sendiri itu memiliki masa ataupun mungkin yang di media sosial juga dia koneksinya tinggi gitu di Facebook, kayak Instagram dan semacam. So, secara kesimpulan, dakwah media itu adalah bagaimana ketika di dalam sebuah unsur masyarakat, di satu unsur masyarakat kita membutuhkan bagaimana memahami culture, bagaimana memahami manusia itu, tetapi ketika kemudian ada masuk kemarin materinya tentang mad'u atau siapa objek dakwah kita, siapa yang akan kita dakwahi. Nah, ketika sudah ada itu, kita mau menyampaikannya seperti apa nih? Apakah secara tradisional saja, atau kita melewati tujuh media yang mungkin telah kita bahas di atas tadi? Yang paling akurat dan yang paling sangat kita pakai sekarang adalah media sosial. Jangan ada mungkin dari para dai, mungkin ada beberapa para dai itu yang menolak menggunakan media sosial, tetapi catat, mereka pada umumnya yang tidak punya media sosial itu memiliki akun ofisial yang mungkin dipegang oleh admin. Juga kita juga harus memberikan porsi kepada dakwah media sosial ini. Kenapa? Karena orang-orang selain yang berniat untuk dakwah, mereka juga memakai salah satunya dakwah media bukan dakwah ya, seruan dalam bentuk media sosial ini kepada generasi muda. Apakah itu mengajak kepada yang mungkar? Jadi menyeru ini kan ada dua. So, kita sebagai dai, kita ajak kepada hal yang ma'ruf. Nah, untuk itu kita harus menguasai dan betul-betul memilah dan memilih mana media yang patut dan layak, dan untuk mengupdate bagaimana dakwah ini bisa sampai ke mad'u. Baik, tugas yang akan Ibu berikan sekarang adalah yang pertama, main-main tugas aja ya. Tapi ini salah satu kenapa Ibu buat dalam konten akun YouTube. Ibu tahu ini udah pada canggih-canggih nih semuanya membuat konten YouTube ya, mudah-mudahan amin. So, pertama channel ini konten ini Ibu buat agar mungkin semuanya nonton, kemudian connect dan punya akun YouTube, mudah-mudahan semuanya, atau mungkin nggak usah langsung akun YouTube nih, minimal Facebook, kalau ada mungkin Instagram ya yang lebih anak muda banget gitu. Nah, yang pertama tugasnya adalah saudara perhatikan analisis satu orang ustadz dai kondang kayak itu, atau para atau ulama yang ulama kontemporer ya, ulama di Indonesia yang berapa media yang mereka masuki. Contoh dari yang 7 tadi, yang pertama film misalnya. Misalnya Ustadz Yusuf Mansur itu anaknya itu sudah masuk ke ranah film gitu ya, bisa jadi itu sebagai dakwah salah satunya kepada para generasi muda. Misal ini analisanya, saudara nanti yang memutuskan. Yang kedua, dari beberapa yang tadi film, pers, pop, majalah pop, kemudian majalah populer ya maksudnya, kemudian akun sosial media, seni, nyanyi, itu semuanya itu coba saudara analisis.
boleh dai kondang, boleh levelnya provinsi atau internasional, it can be, boleh saja. Yang kedua, setelah saudara analisa, buat siapa orangnya, kemudian berapa media dari 7 media itu yang mereka pakai atau yang beliau pakai, baik itu beliau atau keluarganya. Kemudian dari dari beberapa yang mereka pilih itu mana yang paling efektif dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Nah, setelah itu terakhir, it's the list ya, the list. Saudara perhatikan kelemahan dari dakwah yang mereka ambil, misal di media sosial, apa kelemahan yang mungkin tidak boleh kita ambil nanti, atau mungkin sebagai evaluasi yang akan kita jadikan sebagai pegangan nanti di media dakwah populer kita untuk pasaman terutama ya. Saudara lihatlah analisa tadi bagaimana media apa yang dipakai, kemudian mungkin analisa yang paling dominan, kemudian terakhir kelemahannya itu, kemudian apa yang harus kita lakukan mungkin agar dakwah di pasaman ini lebih berkembang. Oke. Karena ini sudah beberapa menit ya, lumayan lama, Ibu ucapkan terima kasih telah menonton. Stay tune, don't forget to like and all, of course subscribe, jangan lupa subscribe juga nih, jangan pelit nih sama dosennya. Oke, terima kasih. Ibu inginkan saudara, ini tugasnya optional ya, optional. Ya, saudara punya akun masing-masing tapi tetap dimanfaatkan sebagai dakwah sosialnya. Silakan nanti di-upload mungkin ketika kita sudah ketemu, atau mungkin boleh sambil minggu-minggu lockdown atau stay at home ini saudara upload dan tag saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.